Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di WhatsApp, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara singkat terkait isu diskriminasi dan isu lingkungan di perusahaan tempat Ibu bekerja saat ini. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai siang hari ini? Iya, bersedia. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Triola Putri Nurharfani dari Universitas Lampung, dan Ibu bisa perkenalkan diri Ibu secara singkat. Yang sebelumnya salam kenal ya untuk Priola. Jadi perkenalkan, saya Arini Wulandari. Saya merupakan salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penerbangan. Jadi saya bekerja pada bagian pengembangan sumber daya manusia. Oke, Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama terkait isu diskriminasi. Jadi, Bu, apakah di perusahaan ini pernah ada kasus atau isu terkait diskriminasi, misalnya diskriminasi kepada gender, agama, ras, atau yang lainnya? Oke, jadi di perusahaan tempat saya bekerja tentunya pernah ada ya. Salah satu isu yang cukup sering muncul itu soal standar penampilan bagi awak kabin, khususnya untuk pramugari. Jadi saya pernah mendengar beberapa cerita dari mantan karyawan. Jadi mereka tuh merasa tertekan untuk menjaga bentuk tubuh, terus itu penampilan agar sesuai dengan standar tertentu gitu. Bahkan sempat muncul bahwa sebuah dugaan ya bahwa rute penerbangan itu penerbangan internasional itu biasanya lebih sering, diberikan kepada mereka yang dianggap lebih menarik secara fisik gitu. Tentunya hal ini tuh memunculkan kekhawatiran ya soal profesionalisme. Jadi, yang seharusnya menjadi penilaian utama itu adalah pelayanan dan kemampuan kerja, bukannya malah penampilan semata. Nah, jadi dalam hal ini tuh biasanya yang lebih cantik itu biasanya diberikan, perlakuan khusus daripada yang mohon maaf ya, memiliki penampilan ala standar, padahal mereka itu memiliki kemampuan yang bagus, yang baik gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih respon perusahaan menangani atau merespon jika ada laporan terkait diskriminasi ini? Oke. Terkait tanggapan ya, tanggapan dari pihak manajemen itu cenderung normatif. Jadi mereka tuh sudah mengatakan bahwa mereka semua keputusan itu didasarkan pada kompetensi. Tapi seiring dengan adanya sorotan publik, terus tuh laporan dari media-media, mulai ada perubahan nih. Ada beberapa langkah pembenahan yang dilakukan seperti membuka ruang diskusi internal, terus itu juga memperkuat pedoman etika profesi gitu. Meskipun begitu, menurut saya itu tuh baru langkah awal aja karena harusnya ada pengawasan yang ketat gitu, pengawasan yang konsisten. Jadi nilai-nilai tersebut tuh benar-benar dijalankan, bukan hanya jadi cuman jadi dokumen aja di atas kertas gitu. Iya betul. Selanjutnya nih Bu, apakah perusahaan tuh punya kebijakan resmi untuk mencegah diskriminasi di tempat kerja? Oke, secara formal tentunya ada Kak, karena perusahaan itu biasanya memiliki kode etik. Selain kode etik juga ada pedoman yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataannya nih, implementasinya di lapangan itu kadang masih sulit. Jadi di lingkungan kerja, khususnya tempat saya bekerja ya, di transportasi penerbangan ini, sangat dekat kan dengan publik, dengan citra publik gitu. Jadi tekanan terhadap standar visual, khususnya standar kecantikan, penampilan gitu, itu tuh masih terasa. Meskipun kan memang tidak tertulis secara eksplisit gitu. Jadi tantangannya itu ada pada budaya kerja lainnya gitu. Mmm, mhm mhm. Menurut Ibu, apakah upaya perusahaan selama ini sudah adil dan efektif untuk menangani kasus diskriminasi ini? Apalagi publik sudah mengetahui. Ya. Sejauh ini udah ada kemajuan ya, saya merasa udah ada kemajuan, udah ada perubahan, apalagi mulai banyak pihak yang udah bersuara gitu, udah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi saya rasa ada kemajuan, tapi memang belum sepenuhnya efektif ya, karena masih banyak karyawan yang ragu, masih banyak karyawan yang takut untuk menyampaikan keluhannya gitu. Karena mereka takut kalau misalnya mereka menyampaikan keluhannya itu bakal berdampak pada karir mereka, bakal berdampak pada kinerja mereka.
Jadi tentunya yang ditentukan tuh bukan hanya regulasi dong, tapi juga rasa amannya. Jadi karyawan-karyawan yang merasakan didiskriminasi itu bisa melapor dengan aman gitu. Oke. Apakah semua karyawan itu diperlakukan sama dalam hal promosi, gaji, dan beban kerja? Sedangkan tadi di-mention di awal kalau misalkan orang yang karyawan yang berpenampilan kurang menarik itu justru diperlakukan berbeda gitu. Untuk penilaiannya tuh memang ada ya, penilaian secara struktural tuh memang ada. Tapi dalam praktiknya masih ada kesan faktor non teknis nih yang bisa mempengaruhi keputusan. Misalnya ada hubungan dekat nih antara si A dengan si B gitu. Terus tuh ada pesan yang lebih cocok itu yang mana gitu untuk untuk mendapatkan posisi tertentu gitu. Jadi jadi pasti dianggap tidak adil untuk sebagian orang gitu. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu secara pribadi pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi secara langsung nih di tempat kerja? Kalau untuk pengalaman saya sendiri tidak pernah mengalami ya alhamdulillah. Tapi selama saya bekerja, saya mendapatkan banyak cerita di dari rekan-rekan saya. Karena saya kan bekerja di bidang pengembangan sumber daya manusia ya. Tentunya saya mendapatkan banyak laporan, banyak eh, keluhan gitu. Jadi memang ada kasus perlakuan yang berbeda dalam hal penugasan gitu. Jadi misalnya ada pembagian rute penerbangan yang terasanya tidak transparan ya. Jadi eh, terus evaluasi terhadap kinerjanya itu tidak objektif. Jadi tidak terang-terangan gitu loh. Bagaimana eh, pekerjaan itu dibagi, bagaimana pekerjaan itu dikelola gitu. Mmm, mhm mhm. Nah, kira-kira dari permasalahan isu diskriminasi yang ada di perusahaan tempat Ibu bekerja ini, apakah ada harapan atau saran agar lingkungan kerja ini bisa lebih inklusif dan adil, Bu? Seperti kasus yang sudah saya jelaskan itu, harapan saya tentunya semoga em, perusahaan-perusahaan yang sama dengan perusahaan yang sedang saya jalani ini mampu menyediakan sistem pelaporan yang aman, selain aman tentunya transparan. Terus kalau misalnya ada kasus-kasus tentunya langsung ditindaklanjuti ya, jadi tidak ada korban-korban selanjutnya gitu, tidak ada yang merasa dibedakan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu. Jadi perusahaan itu harus mengubah cara pandang mereka terhadap profesionalisme karena bukan lagi penampilan soal fisik kan, tentunya sikap kerja yang gimana, kemampuannya gimana gitu. Jadi nilai-nilai seperti transparansi itu harus dijadikan prioritas utama gitu. Oke, selanjutnya nih, Bu, kita masuk ke pertanyaan terkait isu lingkungan. Nah, perusahaan Ibu ini kan bergerak di bidang transportasi. Kira-kira apa aja dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan perusahaan ini? Perusahaan penerbangan ini tentunya menjadi penyumbang emisi karbon ya, menjadi penyumbang emisi karbon yang cukup besar karena adanya pembakaran bahan bakar tercikat. Selain itu juga ada polusi suara dari aktivitas pesawat. Jadi emang pesawat kalau misalnya mau eh, terbang tentunya berisik kan ya. Berisik terus itu mengganggu aktivitas di sekitar bandara gitu. Terus selain itu jadi dampak terhadap lingkungan itu cukup signifikan ya, terutama dari sisi emisi gas rumah kaca gitu. Iya, baik. Selanjutnya apakah perusahaan ini memiliki program untuk menjaga lingkungan, misalnya kayak CSR, pengelolaan limbah, penanaman pohon, ataupun yang lainnya gitu? Kayak untuk program menjaga lingkungan ya, beberapa inisiatif itu udah pernah dilakukan ya. Contohnya percobaan penggunaan biofuel untuk pesawat. Jadi meskipun masih dalam skala kecil karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur ya, karena kita kan memang em, masih ya namanya kita tinggal di Indonesia dengan keterbatasan teknologi tentunya. Jadi masih dalam skala kecil gitu. Tapi ada juga nih kampanye-kampanye carbon offset. Jadi kampanye carbon offset itu tuh penumpang itu bisa membayar biaya tambahan ya, bisa membayar tambahan untuk menyeimbangkan emisi perjalanan mereka. Jadi beberapa armada baru itu dipilih
karena lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Jadi, milih yang memang efisien dan efektif gitu. Mhm mhm. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan ini mengelola limbah atau polusi yang dihasilkan? Jadi sebagian besar limbah itu dikelola melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh otoritas negara. Jadi memang sebelumnya itu memang sudah ditetapkan ya aturannya bagaimana dalam pengelolaan limbah. Tapi dari sisi internal ada usaha untuk mengefisiensikan rute penerbangan dan memperbarui armada dengan pesawat yang lebih hemat bahan bakar. Jadi lebih mengurangi untuk ini ya dampaknya terhadap lingkungan gitu. Memang tidak bisa dihapus sepenuhnya kan, karena memang, eee, butuh, itu walaupun dalam skala kecil. Tapi, dengan menggunakan pesawat yang lebih hemat bahan bakar, tentunya bisa menurunkan jejak karbon, secara bertahap gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, menurut Ibu, apakah upaya perusahaan saat ini sudah cukup baik dalam menjaga lingkungan? Nah, walaupun sudah ada usahanya memang belum maksimal ya, tapi tentunya perusahaan di industri ini menghadapi tantangan besar karena adanya transisi ke teknologi hijau. Karena, pada tahun-tahun sekarang ya, orang-orang lebih peduli pada lingkungan dan peduli pada, teknologi hijau gitu. Terus, harganya juga memang tidak murah dan tidak bisa instan karena memang mahal, terus itu susah gitu kan. Nah, tapi menurut saya sejauh ini, eee, memang investasi jangka panjang itu perlu dimulai dari sekarang ya. Iya, betul, setuju. Selanjutnya nih Bu, apakah perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah atau komunitas untuk program lingkungannya? Ya, perusahaan tempat saya bekerja ini tentunya bekerja sama ya dalam hal kampanye pariwisata berkelanjutan. Jadi ada kerjasama nih dengan kementerian dan beberapa komunitas lokal untuk mendorong pelestarian ekowisata. Jadi menurut saya ini sebagai langkah positif untuk sebagai bentuk tanggung jawab ya, sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dari perusahaan yang tidak hanya berlaku di langit karena kami terbang di udara kan. Jadi kami juga di darat masyarakat sekitar, untuk lingkungan sekitar gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan tempat Ibu bekerja dalam menjaga etika lingkungan Ibu saat ini? Untuk kendalanya banyak ya, seperti yang sudah saya sebutkan, yang paling utama itu terkait soal biaya dan teknologi tadi. Jadi pesawat ramah lingkungan itu kan sistem bahan bakarnya tidak murah, terus itu belum banyak tersedia juga di Indonesia kan, ya sih memang di luar negeri gitu. Selain itu sistem bandara juga perlu untuk mendukung, karena bandara itu perlu menyediakan biofuel atau fasilitas daur ulang limbah. Jadi meskipun ada niat yang memang udah terencana gitu, cuman kan untuk pelaksanaannya memang masih susah gitu, tidak mudah. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada harapan yang Ibu ingin sampaikan kepada perusahaan agar bisa lebih ramah lingkungan? Untuk harapannya semoga perusahaan tempat saya bekerja ini, ada keberanian ya untuk berinvestasi dalam solusi jangka panjang khususnya terkait dengan teknologi hijau itu. Terus itu, mungkin armada-armada yang digunakan itu bisa, eee, menggunakan armada yang memang fokusnya pada lingkungan hijau gitu, terus itu bisa memperluas program efisiensi, terus menjalin kolaborasi ya tentunya biar kita lebih dikenal banyak orang, terus itu, kolaborasinya bisa melalui pihak luar ya, misalnya komunitas lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat gitu. Saya itu juga penting nih untuk mulai terbuka soal jejak karbon karena orang-orang udah mulai berpikiran lebih panjang gitu kan. Jadi ada transparansi antara perusahaan dan masyarakat gitu. Oke Ibu. Jadi, cukup sampai sini saja pertanyaan terkait isu diskriminasi dan isu lingkungan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu terkait, wawancara pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, terima kasih kembali ya, Kak.